Memang Hamka ini luar biasa. Bagaimana memahami tasawuf tapi dalam konteks pelaksanaan sehari-hari. Kemudian juga bagaimana ketika dia berdakwah. Kalau tadi saya lanjutkan daripada Farhan tadi tentang innalladzina qalu, kemudian dalam surat ayat yang ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi betul Hamka ini memang mengajak orang bagaimana supaya dekat dengan Allah, terlepas dari golongan apapun. Nah, sehingga ada sebuah cerita ketika ada seorang perempuan yang baru latihan tenis, baru bermain tenis, pakaiannya ya dari sudut pandang syar'i mungkin tidak elok, tapi bukannya dilarang oleh Hamka, tetapi kemudian oleh Hamka diajak dialog, diajak diskusi, kemudian bagaimana dia supaya dia merasa nyaman di Al-Azhar, supaya dia nyaman beribadah, supaya dia nyaman bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menghakimi, kemudian tidak menjauhkannya dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Yang terhormat Dr. Datuk Sri Anwar Ibrahim, yang saya hormati Prof. Haidar Nasir, ayah saya, bapak saya, Buya Afif, Dr. Azlan, Prof. Wan Sabri, Prof. Khairuddin. Saya sangat terharu sekali dengan kegiatan ini, dan ada kritik terakhir dari Dr. Azlan Hadi tadi yang terkait dengan bagaimana fenomena diskus ya di Malaysia di anak-anak muda. Saya kira ini suatu hal yang sangat positif sekali, yang itu luar biasa menurut saya, dan ini mudah-mudahan bisa menjangkiti juga teman-teman di Indonesia yang sebenarnya untuk beberapa bulan ini, beberapa tahun ini, saya kira diskusi tentang Hamka mulai dibangkitkan lagi. Pak Afif juga sebagai pelopornya. Di Hamka Center juga kemarin kita mengadakan diskusi tentang disertasi Tafsir Al-Azhar dari lulusan Al-Azhar Kairo. Terus kemudian juga ada dosen Al-Azhar yang doktornya juga di bidang politik Hamka, sudah mulai didiskusikan. Mudah-mudahan di era milenial ini, di era disrupsi ini, yang orang sibuk dengan dunia teknologi, pemikiran-pemikiran Hamka ini bisa mewarnai pemikiran anak muda. Kalau saya kira kalau orang tua berdiskusi dengan Indonesia Malaysia ini nyambung. Angkatan Pak Anwar ya, mungkin dengan angkatan Pak Habibie, dengan angkatannya yang lainnya ya, tokoh-tokoh di Indonesia, itu saya kira sangat nyambung sekali. Tapi mungkin di anak muda ini mudah-mudahan Hamka ini sebagai perekat ya, perekat pemikiran, perekat juga antar bangsa, dan juga perekat emosi kita ya. Biasanya anak muda memang egonya sudah mulai tinggi ya. Mudah-mudahan sejarah masa lalu ini mengingatkan pada anak muda. Saya terharu juga dengan Pak Wan Farhan Ahmad ya, dengan anak PKIPIM. Saya juga sempat dulu di PIPIAT, di HMI. Ya, saya kira mudah-mudahan nanti di organisasi kemahasiswaan di Indonesia juga digiatkan tentang tafsir Al-Azhar ya. Sehingga itu menjadi bagian penting daripada sejarah perjuangan daripada bangsa Indonesia dan juga hubungan baik dengan Malaysia. Memang saya sangat terharu dengan pemikiran Hamka itu sejak saya di SMP. Kalau dulu di pesantren ya, saya pernah mondok di Gontor itu usia 12-13 tahun. Saya sangat terkesan dengan buku daripada Hamka, di buku pribadi. Tulisan Hamka tentang pribadi yang diterbitkan Bulan Bintang. Jadi kalau saya melihat pemikiran Hamka ini bisa diterima oleh semua umur. Baik itu yang dari SD, SMP, SMA, sampai dari orang tua gitu kan. Ibu saya itu berlangganan Panji Mas, padahal dia guru SD. Tetapi beliau luar biasa bisa memahami pemikiran-pemikiran Hamka, bisa membaca pemikiran Hamka. Jadi pemikiran Hamka ini bisa diterima oleh setiap golongan, baik dari usia yang sangat kecil sekali ya sampai dengan orang tua. Yang kedua yang perlu ditekankan lagi di sini adalah pendekatan tadi seperti Prof. Haidar katakan tentang pendekatan irfani. Memang Hamka ini luar biasa. Bagaimana memahami tasawuf tapi dalam konteks pelaksanaan sehari-hari. Kemudian juga bagaimana ketika dia berdakwah. Kalau tadi saya lanjutkan daripada Farhan tadi tentang innalladzina qalu, kemudian dalam surat ayat yang ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi betul Hamka ini memang mengajak orang bagaimana supaya dekat dengan Allah, terlepas dari golongan apapun. Nah, sehingga ada sebuah cerita ketika ada seorang perempuan yang baru
baru latihan tenis, baru bermain tenis, pakaiannya ya dari sudut pandang syar'i mungkin tidak elok. Tapi bukannya dilarang oleh Hamka, tetapi kemudian oleh Hamka diajak dialog, diajak diskusi, kemudian bagaimana dia supaya dia merasa nyaman di Al-Azhar, supaya dia nyaman beribadah, supaya dia nyaman bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghakimi, kemudian tidak menjauhkannya dari Islam. Nah, ini adalah metode-metode yang saya kira untuk level-level yang memang sudah mencapai level tertentu. Nah, ini adalah pendekatan irfani yang dibawakan oleh Hamka. Saya kira mudah-mudahan dengan banyak diskusi ini, dan di Malaysia tadi Dr. Azlan sudah menjelaskan bagaimana fenomena diskusinya sudah sangat banyak. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga saya kira ini sudah mulai berkembang lagi, dan itu menjadi perekat kita. Jadi tidak hanya perekat orang tua seangkatan Datuk Sri Anwar Ibrahim mungkin ya, tetapi juga angkatan-angkatan Farhan dan juga generasi-generasi muda, mudah-mudahan akan terjadi hubungan intelektual yang lebih baik lagi. Sebagaimana ada tulisan tentang bagaimana jaringan ulama Nusantara. Ya, dulu Azumardi Azra menulis tentang jaringan Islam Nusantara yang itu ada kaitan antara satu dengan yang lain. Saya kira ini terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.